BTTH Kaisar Api, episode 69. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan merasakan Ni Gongwan di dalam tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dia langsung kegirangan, lalu tanpa ragu-ragu, dia duduk dengan menyilangkan kaki di tengah jembatan air terlarang. Duduk bersila, lalu memejamkan mata, dia dengan hati-hati merasakan perubahan Ni Gongwan di tubuhnya. Awalnya, saat Xiaoyan mengetahui keberadaan Master Formasi Do ini, dia tahu bahwa jika Master Formasi Do ini dikultivasikan, maka pertarungannya pun akan meningkat pesat. Namun, meskipun dia sudah dikultivasikan, tetap saja tidak ada cara untuk berkultivasi. Hal ini membuat Xiaoyan cukup bingung. Sakit kepala. Saat itu, identitas Master Formasi Do bagaikan bantal bersulam, yang membuat Xiaoyan cukup cemas. Namun sekarang berbeda. Setelah mendapatkan prasasti kelahiran, Sendong, untuk menyerap kekuatan spiritual di atas jembatan air terlarang, Ni Gongwan juga membengkak. Terobosan. Xiaoyan juga menggertakkan giginya dan bertahan. Meskipun rasa sakit ini tidak diragukan lagi seperti surga dan bumi dibandingkan dengan saat Ni Gongwan dibuka, itu juga membuat Xiaoyan menderita. Jadi tidak mengherankan jika Xiaoyan seperti ini. Pada saat ini, setelah prasasti kelahiran, Sendong menyerap kekuatan spiritual misterius di atas jembatan air terlarang, otak Xiaoyan juga kacau. Prasasti kelahiran, Sendong, baru saja kembali ke pil Nigong di tubuh Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan menjadi tenang. Kekuatan spiritual juga ditarik oleh kekuatan prasasti kelahiran, Sendong, dan dipengaruhi oleh pil Nigong kecil di mana-mana, pergi. Bum bum bum, rasa sakit yang hebat berdengung di benak Xiaoyan, tetapi tidak peduli apapun gerakan Ni Gongwan di tubuhnya, Xiaoyan menggertakkan giginya dan bertahan, karena Xiaoyan lebih bersemangat daripada siapapun. Kekuatan, dan pada saat yang sama tahu lebih baik bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuatan. Seiring berjalannya waktu, Ni Gongwan membesar, dan lautan spiritual yang awalnya Zhangsu juga meluas dengan cepat, dan hanya dalam waktu singkat, meluas menjadi ruang seluas puluhan meter. Sebelum Xiaoyan kegirangan, dia segera mengendalikan prasasti kelahiran, gerakan ajaib, untuk berlari cepat. 4.000 cara, 5.000 cara, 5.500. Awalnya, Xiaoyan mampu memadatkan 3.000 prasasti inti, dan tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi Do di bintang 3. 5.500. Ini adalah perubahan kualitatif dari 3.000 prasasti inti sebelumnya. Jika sebelumnya dia hanya mampu memadatkan 3.000 prasasti inti untuk menghadapi petarung Do di bintang 3, saat ini Xiaoyan sudah mampu memadatkan 5.500 prasasti inti. Ini adalah 5.500 prasasti inti. Bahkan Xiaoyan, seorang ahli Do di bintang 5, memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Saat ini, Xiaoyan yang sedang duduk bersila tidak dapat menahan tawa. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan spiritual yang mengerikan di jembatan air terlarang ini akan ditelan oleh suatu kebetulan seperti itu. Namun, Xiaoyan juga mengerti bahwa jika dia tidak memiliki prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang diberikan oleh seorang lelaki tua misterius, kengeriannya akan diserang oleh kekuatan spiritual yang mengerikan di jembatan air terlarang, dan dia akan menjadi tulang-tulang putih di sungai di perairan terlarang, bagian dari. Untungnya, Xiaoyan berhasil. Xiaoyan juga sangat gembira saat ini, bukan hanya karena pil Nigong di tubuhnya membengkak beberapa kali lipat, tetapi yang lebih penting, prasasti kelahiran, gerakan ajaib pada pil Nigong di tubuhnya hanya seperempatnya. Seperempat, jika 4 rune dikumpulkan, dan kemudian prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang nyata, maka kekuatannya. Xiaoyan juga tertawa. Tampaknya akan ada tugas tambahan di masa depan, untuk menemukan 3 bagian lain dari prasasti kelahiran, gerakan ajaib, ini. Tetapi masalah ini tidak perlu dikhawatirkan, lagi pula, ini akan memakan waktu lama di Jepang. Ini benar-benar nyaman. Setelah pil Nigongnya mengembang beberapa kali, Xiaoyan merasakan kelegaan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Konon, seorang master formasi pertempuran yang sangat kuat mengubah tangannya menjadi formasi yang kuat. Formasi itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menjungkirbalikkan sungai dan lautan, tetapi seorang master formasi yang kuat juga seorang raja. Dia memperlakukan musuh seolah-olah dia adalah rumah jagal dan membantai sesuka hatinya. Aku ingat dulu ada seorang master formasi Do yang kuat, yang demi menyelamatkan kekasihnya, menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan 10 prajurit Do abadi, dan prajurit Kaisar Do yang tak terhitung jumlahnya. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Raja Naga Emas juga berkata sambil tersenyum saat ini.
Mungkinkah itu master formasi pertempuran yang menang? Xiao Yan juga terkejut. Benar sekali, ketua formasi tempur mana yang menang? Dan sangat mudah untuk menang. Formasi satu tangan menjebak Dodi yang tak terhitung jumlahnya, dan yang lainnya menjebak 10 dosian yang kuat, sehingga dapat berhadapan dengan 10 dosian dalam formasi, dengan mudah mengalahkan 10 pejuang abadi. Raja Naga Emas berkata dengan santai. Itulah 10 pejuang abadi. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya rapat-rapat, jelas-jelas tampak tidak percaya. Hei, jangan pikir itu mustahil. Di tangan Master Formasi Do, kekuatan sesungguhnya terletak pada formasi. Semakin kuat formasi, semakin kuat pula kekuatannya, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual yang besar dari penggunanya sebagai pendukung. Dan ada satu lagi yang penting, yaitu, Master Formasi Do tidak terkalahkan dalam formasinya sendiri. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, tak terkalahkan. Xiao Yan terkejut, Xiao Yan juga tahu arti kata tak terkalahkan, jika memang tak terkalahkan. Ya, tak terkalahkan, dalam arti tertentu, tak terkalahkan, karena divisi formasi pertempuran adalah inti dari penciptaan dan pengendalian formasi, jadi jika Anda bertarung dalam formasi divisi formasi berada dalam posisi tak terkalahkan. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, baiklah, jangan terlalu ambisius, jalannya harus ditempuh selangkah demi selangkah. Tapi kau adalah berkah tersembunyi. Ayo pergi. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan dan nyaman. Xiao Yan pun mengangguk penuh pengertian saat mendengar kata-kata itu, karena Xiao Yan hanya merasa bahwa jika bukan karena kemunculan prasasti kelahiran, jurus ajaib, miliknya, maka tuannya, Raja Naga Emas, pasti akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang mengerikan ini. Dengan kekuatan spiritual yang kuat, ia langsung melirik tuannya, Raja Naga Emas, dengan sedikit rasa terima kasih. Meskipun ada banyak hal yang tidak akan diceritakan oleh tuannya, Jinlong Wang hai kepada Xiao Yan, namun Xiao Yan dapat merasakan kekhawatiran tak terlihat dari tuannya, Jinlong Wang. Xiao Yan juga seorang yang penyayang, meskipun dia tidak mengatakannya, dia mengingat semuanya di dalam hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan juga perlahan melangkah maju dengan langkah berat. Dengan meningkatnya kekuatan mental, berjalan menaiki jembatan air terlarang menjadi jauh lebih mudah, dan tidak ada kekuatan lain yang menahan jembatan air terlarang, sehingga Xiao Yan sampai di ujung jembatan air terlarang dengan sangat mudah. Tepat saat Xiao Yan terjatuh, jembatan air terlarang menghilang seketika. Ini, apakah tidak ada jalan keluar? Xiao Yan tersenyum pahit tanpa daya. Maju. Raja Naga Emas juga melayang keluar dalam bentuk jiwa pada saat ini, dan kemudian murid emasnya menatapnya dengan erat. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa setelah melewati sungai hitam aneh ini, energi hantu di sini tampaknya cukup tipis, dan saya tidak tahu mengapa. Aneh, kenapa ada suara tangisan terus-terusan? Dengan api putih susu dan cahaya merah yang keluar dari tubuhnya, Xiao Yan bergerak maju perlahan, pupil matanya yang berwarna coklat tua mengamati sekelilingnya dari waktu ke waktu. Jauh dari sungai coklat, Xiao Yan juga menemukan bahwa air di sungai ini sangat jernih, tetapi tulang-tulang putih di sungai terlalu mencolok, dan orang-orang biasa tidak dapat tinggal di sini. Pada saat ini, terdengar samar-samar suara tangisan di ruang ini, tetapi sayangnya itu tidak nyata. Xiao Yan mengangkat Fen Jue dan berjalan menuju ke kedalaman angkasa, di mana terdapat sebuah batu besar. Hanya saja, tidak peduli apakah Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa yang kuat atau kekuatan spiritual, dia tidak dapat melihat bagian dalam batu besar itu. Seketika dia harus menyerah, lalu memperhatikan ruang ini dengan seksama. Ruang ini cukup luas, radiusnya seharusnya ratusan meter, tetapi setelah perairan terlarang, ada sebuah prasasti batu yang tingginya beberapa kaki di tepi ruang tersebut, dan ada sedikit cahaya pada prasasti batu tersebut. Tidak jauh dari prasasti ini, terdapat dasar ruang ini, namun terdengar teriakan aneh dari prasasti tersebut. Xiao Yan pelan-pelan menahan langkah kakinya, agar tidak menimbulkan suara, kecepatannya pun sangat pelan. Saat ini, Xiao Yan semakin dekat dengan prasasti itu, dan ada banyak butiran keringat di dahinya. Jelas, dengan informasi yang diketahui Xiao Yan, prasasti di depannya kemungkinan besar adalah tempat di mana Kaisar Hantu Kembar itu ditekan dan disegel. Kaisar Hantu Kembar adalah satu saudara kembar, tetapi bahkan jika itu adalah setengah dari Kaisar Hantu Kembar, Xiao Yan cukup takut. Bagaimanapun, apakah itu kolam dingin atau Kaisar Hantu Kembar di sumur hantu kota ini, mereka terlalu kuat untuk Xiao Yan. Aneh, bagaimana bisa ada hantu yang sangat menakutkan di dalam prasasti batu ini? Ketika jarak sudah dekat, Raja Naga Emas, gurunya, pun ikut bergumam. Mungkinkah itu adalah Kaisar Hantu Kembar?
Xiaoyan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin, meskipun aura hantu dari kaisar hantu kembar itu kuat, kamu harus hati-hati merasakan prasasti batu di depanmu. Raja Naga Emas berkata dengan tegas. Oh, mendengar itu, Xiaoyan juga ikut menyelidiki. Dengan penjelajahan Xiaoyan, prasasti batu yang berjarak sekitar 10 meter dari Xiaoyan pun menjadi lebih terang. Setelah prasasti itu menjadi lebih terang, Xiaoyan juga terkejut saat mengetahui bahwa energi hantu di ruang ini juga sangat tipis, begitu tipisnya sehingga bisa diabaikan. Prasasti ini sangat mengerikan. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat, dia secara alami tahu bahwa setelah penyelidikan Xiaoyan, prasasti itu juga tampaknya terbangun, dan kemudian melahap semua energi hantu di ruang ini. Ketika seluruh tubuh prasasti itu menjadi lebih terang, nafas yang tampaknya telah terbangun dari masa prasejarah. Mengapa hantu di prasasti batu ini begitu bermartabat? Dan ini tampaknya sedikit berbeda dari hantu-hantu yang kita temui sebelumnya. Sepertinya aura itu sedikit mirip dengan aura klan jiwa di benua Doki. Xiaoyan juga berkata dengan heran. Hati-hati, kalau terjadi apa-apa, kami akan pergi. Raja Naga Emas pun ikut waspada. Ya, Xiaoyan juga menanggapi, dan setelah berbicara, dia perlahan berjalan menuju prasasti batu. Mengapa seseorang menerobos masuk ke tanah tertutup? Seharusnya tidak, pintu segel adalah segel gabungan dari 3 paman. Di dalam pavilion, suara Hudu juga menjadi serius. Jelas, mereka memiliki beberapa metode unik untuk menyelidiki tanah yang disegel ini. Begitu seseorang melangkah ke tanah tertutup, mereka akan segera mengetahuinya. Sialan, kuharap itu bukan dari dunia hantu. Wu Jiang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Wu Jiang telah berpartisipasi dalam pertempuran dunia hantu sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang kekuatan kaisar hantu kembar. Terlebih lagi, Wu Jiang juga tahu bahwa kompetisi perebutan poin ini baru berakhir dalam 5 hari, dan hantu ini belum melakukan gerakan apapun. Terlalu sepi seringkali menjadi tanda sebelum badai datang. Tidak sabar, panggil kami yang bertugas menyelenggarakan kompetisi ini untuk memasuki hutan mayat. Setengah dari kaisar hantu kembar di Hanci telah menembus segel. Sedangkan untuk hutan mayat Yin, kaisar hantu kembar tidak boleh dibiarkan menerobos segelnya. Kalau tidak, saat keduanya menyatu menjadi satu, itu akan menyebabkan badai berdarah di alam 3 langit Suantian kita. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga melambaikan tangannya, dan cahaya abu-abu langsung bersinar di pinggiran hutan mayat neraka. Ini, ke sinyal hutan. Mungkinkah hantu di dalam telah merusak segelnya? Tidak usah. Dengan adanya orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Ayo kita pergi dulu. Di luar hutan mayat neraka terus-menerus ada orang yang berbincang, namun tanpa kecuali, mereka semua yang bertanggung jawab atas kompetisi perebutan poin ini. Maju. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga terbang dengan ekspresi bermartabat, lalu berjalan menuju pintu masuk hutan mayat Yin. Ya, Hudu juga menanggapi, lalu mengejarnya. Saat mereka berdua pergi, beberapa hantu muncul di bola-bola kristal di pavilion. Dari penampakan ini, jelas bahwa hantu-hantu itu sedang mencari sesuatu. Itu yang lain. Di lantai kedua hutan mayat neraka, tumpukan bukit yang terbuat dari manusia juga menumpuk. Muller juga sangat brilian. Sekarang dia memimpin para hantu di dunia hantu, serta beberapa pendukung utama di Pegunungan Merah dan Lembah Merah, yang membuat Muller bersemangat. Silakan, kali ini tujuan kita adalah untuk berpartisipasi dalam semua kontestan kompetisi penjarahan poin ini. Mari kita persembahkan manusia-manusia bodoh ini kepada Tuan Kaisar hantu kita sebagai perayaan atas pembukaan segel. Muller juga tersenyum aneh. Pergi. Hantu di samping Mueller juga saling memandang dan kemudian menghilang. Hanya saja, di tempat Mueller berada, ada banyak manusia. Mereka perlahan-lahan tertidur, tetapi tanpa kecuali, setiap manusia memiliki rantai gelap di tubuhnya. Jelas sekali, rantai gelap itu mengandung atmosfer yang amat menakutkan, yang memenjarakan para kontestan ini dengan kuat. Saat ini, masih ada 5 hari sebelum berakhirnya kompetisi penjarahan poin, tetapi saat ini, hutan mayat bagian dalam sudah kacau, dan pemandangan yang sama dipentaskan di tempat yang tak terhitung jumlahnya. Para pria berpakaian hitam yang ditutupi oleh jubah hitam terus menyerang dan menyelinap ke arah kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan poin ini. Kemampuan, biarkan pria berpakaian hitam itu membawa pergi. Kemampuan kecil Xiaoyan, kali ini aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa dikuburkan. Susu, Mueller juga tertawa aneh. Mengerikan sekali. Xiaoyan tak dapat menahan rasa terkejutnya saat merasakan aura mengerikan di atas prasasti batu itu.
Aura pada prasasti ini adalah hantu, tetapi Xiaoyan telah bertempur dalam begitu banyak pertempuran dengan klan jiwa di benua Doqi, dan dia tidak akan salah mengenali aura klan roh. Prasasti ini jelas merupakan aura klan roh. Penemuan penting ini mengingatkan Xiaoyan pada hantu mata air terpencil yang dilihatnya di kolam dingin, dan tampaknya itu juga merupakan tubuh jiwa. Seharusnya ada hubungan antara dunia hantu ini dan klan jiwa. Xiaoyan juga ingin mengerti, siapa yang memasuki area terlarang. Siapa yang memasuki area terlarang? Suara kuno dan menakutkan itu juga bergema perlahan di angkasa. Pada saat suara ini muncul, Xiaoyan juga merasakan bahwa ki pertempuran di tubuhnya telah berhenti mengalir. Dan bahkan ada yang absen sebentar saja. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menjadi seorang ahli di tahap awal Do di bintang 4, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai puncak alam kaisar. Hal itu cukup untuk membuat Xiaoyan merasakan linglung sesaat, dan bahkan memperkuat semangat juangnya, yang cukup untuk menjelaskan kengerian prasasti ini. Nak, Xiaoyan, aku kesini hanya untuk mendengar bahwa ada beberapa harta karun di sini, jadi aku ingin meminjam sesuatu. Xiaoyan juga berkata dengan hormat, apakah kamu tahu bahwa ini adalah tempat penyegelan? Ada sosok ilusi di prasasti batu, tetapi kekuatan sosok ilusi itu bahkan membuat Xiaoyan cukup takut. Sosok di prasasti batu itu memiliki kekuatan yang cukup mengerikan, ada suara-suara yang kuat. Ya, dan junior ini juga tahu bahwa ini adalah tempat di mana kaisar hantu kembar disegel. Xiaoyan juga tertawa. Sekarang setelah kau tahu, mari kita tinggal. Sebuah suara juga datang dari prasasti batu itu. Tepat setelah Xiaoyan mengatakan kaisar hantu kembar, Xiaoyan jelas merasakan kekuatan sosok di prasasti batu itu langsung menjadi lebih kuat. Jelas, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia kaisar hantu kembar itu. Jika orang biasa mengetahui rahasia ini, jika mereka menjaga prasasti batu ini, atau hancur, orang mati tidak menceritakan rahasia. Kemudian suatu kekuatan yang tidak dapat dijelaskan terpancar dari prasasti batu dan menyerang Xiaoyan. Haha, apakah kau bertanya padaku apakah kau ingin memindahkan muridku? Suara gemuruh dari Raja Naga Emas juga bergema di ruang misterius ini. Setelah itu, tubuh jiwa Raja Naga Emas juga memancarkan kekuatan yang mengerikan, membuat seluruh ruang menjadi keemasan dan cemerlang. Raja Naga Emas, terdengar pula ledakan keterkejutan dari prasasti itu. Adapun kekuatan yang baru saja terpancar dari prasasti batu untuk menyerang Xiaoyan, itu dengan mudah dihancurkan oleh cahaya keemasan milik tuannya, Raja Naga Emas. Tuan benar-benar kuat. Serangan di prasasti batu tadi secara logika setara dengan serangan kekuatan penuh Kaisar Do bintang 5. Namun, itu dihancurkan dengan mudah oleh tuannya sendiri, Raja Naga Emas. Xiaoyan juga menatap prasasti batu itu dengan serius, seolah-olah suara tangisan itu berasal dari prasasti batu itu. Prasasti 9 Jiwa, terima kasih telah mengenaliku. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kamu benar-benar menyerang murid itu. Jika ada yang salah dengan bibit yang bagus seperti itu, maka... Raja Naga Emas juga muncul di atas kepala Xiaoyan, lalu mendengus dingin, dengan banyak ketidakpuasan dalam suaranya. Raja Naga Emas, kau dikejar dan dibunuh oleh 3 dewa abadi dari dunia hantu, tetapi kau tidak mati. Suara di prasasti batu itu juga penuh dengan ketidakpercayaan. Hehe, tentu saja aku tidak mati, Raja Naga Emas terus mendengus dingin. Tuhan memberkati dunia manusiaku. Prasasti batu itu juga sangat gembira. Jangan bicara terlalu awal, dunia hantu dan dunia iblis tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, ada dunia iblis yang sedang mengincar, Raja Naga Emas pun berkata dengan singkat. Tentu saja, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Ada orang-orang berbakat di negara ini. Terdengar pula suara yang memuaskan dari lempengan batu itu. Ngomong-ngomong, aku heran bagaimana bocah manusia ini bisa memiliki napasmu sebelumnya, kupikir. Terdengar pula suara dari prasasti batu itu. Anak ini sekarang bisa dianggap sebagai muridku. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, bagaimana dengan Tuo She dan yang lainnya? Tablet batu itu juga berlanjut. Reinkarnasi. Raja Naga Emas mengucapkan 2 kata dengan lembut. Ini sangat serius. Terdengar pula suara yang sangat tidak menyenangkan dari loh batu, dan ada sedikit kemarahan dalam suara itu. Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Aku yakin kamu juga tahu tujuan kedatanganku. Raja Naga Emas juga tertawa. Memang, pasti ada harta karun di bawah kota hantu itu, tapi aku hanya sebagian kecil dari kekuatan bocah manusia ini. Ada juga beberapa kata tersembunyi yang tak terucapkan di prasasti batu itu. Anda dapat yakin tentang ini. Meskipun anak ini cukup lemah sekarang, tidak diragukan lagi bahwa potensinya tidak terbatas.
Karena dia dan Tuoshi sama-sama berlatih Feng Jue. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, dan dia tidak melanjutkan bicaranya setelah selesai berbicara. Beberapa kata telah diucapkan dengan sangat jelas. Feng Jue, prasasti batu itu bergetar, dan aura dari zaman kuno juga terpancar. Energi kelabu langsung menyapu tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jangan takut, aku di sini. Tepat ketika tubuh Xiaoyan mengalami beberapa perubahan karena energi abu-abu ini, suara lembut Raja Naga Emas juga perlahan memasuki pikiran Xiaoyan. Saat energi abu-abu muncul di tubuh Xiaoyan juga perlahan melekat pada api dalam sekejap, dan kemudian bagian terdalam tubuhnya, Feng Jue, perlahan meledak keluar. Seolah tertarik oleh energi abu-abu ini. Itu benar-benar Feng Jue. Ada juga suara yang sangat terkejut di dalam prasasti batu itu. Mungkin itu takdir. Benda ini sudah pernah diambil oleh orang itu, Tuoshi. Sekarang giliran dia yang datang lebih dulu. Itu benar-benar satu tautan demi tautan. Ada juga sedikit perubahan kehidupan di prasasti batu itu. Itu saja, nak, ingatlah, aku adalah monumen 9 jiwa, yang dirancang untuk menekan hantu-hantu kuat di dunia hantu. Selain aku, ada 8 monumen, tetapi hantu yang mereka segel semakin kuat. Aku memang punya harta yang sangat berharga di sini, tapi apakah kau akan mendapatkannya atau tidak tergantung pada keberuntunganmu. Sebuah suara perlahan terdengar dari lempengan batu itu. Generasi muda harus memberikan kontribusi yang sederhana. Xiaoyan juga mengepalkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat ke arah prasasti batu. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan hantu ini, prasasti 9 jiwa yang menyegel hantu kuat ini selama ribuan tahun telah menyelamatkan Suan Santian dari banyak bencana, dan ini patut dihormati Xiaoyan. Haha, sungguh pria kecil yang sopan. Orang itu Tuoshi masih terlihat sama. Dia bisa melihat orang dengan sangat akurat, meskipun Tuoshi juga muncul dari kekuatan menerobos bidang di benua Doki. Prasasti batu itu jelas mengingat sesuatu. Batuk, batuk, batuk. Raja Naga Emas juga terbatuk ringan saat mendengar kata-kata itu, lalu matanya buru-buru berkedip. Baiklah, baiklah, mari kita mulai bisnis. Harta karun ini bergantung pada nasibmu. Tetapi sebelum itu, kita masih harus menyelesaikan masalah kaisar hantu kembar itu. Kalau tidak, jika harta karun itu benar-benar diambil olehmu, maka hanya mengandalkan kekuatanku saja tidak akan mampu menekan kaisar hantu kembar itu. Sosok ilusi di prasasti batu itu juga berkata, kehidupan senior, junior tentu akan menambah sedikit kekuatan. Xiaoyan juga tertawa. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa orang-orang di prasasti ini akan memperlakukannya seperti ini, sebagian besar karena tuannya Raja Jinlong memiliki hubungan darah dengan tuannya Kaisar kuno Tuoshi, jika tidak, nasibnya juga akan terkait dengan tulang-tulang putih di sungai. Tidak ada perbedaan. Aku tidak tahu bagaimana cara memecahkan segel Kaisar hantu kembar. Xiaoyan juga bertanya dengan ragu. Juga mudah untuk dikatakan, Kaisar hantu kembar adalah satu saudara kembar, dan mereka terbagi menjadi dua bagian. Yingsai dan Xiyin membentuk Kaisar hantu kembar di dunia hantu. Namun, Yin jahat di kolam dingin cukup lemah, dan hanya digunakan sebagai pelapis di antara Kaisar hantu kembar, sedangkan Yin jahat di sumur hantu kota ini menempati posisi dominan. Ada sedikit perubahan suara di prasasti batu. Juga terdengar, Xiaoyan mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, meskipun roh-roh jahat di kolam dingin telah merusak segel, mereka bukanlah kaisar hantu kembar, itu akan menjadi pertumpahan darah lagi. Tapi anehnya, kejahatan di kolam dingin itu adalah tubuh jiwa. Bahkan jika segelnya rusak, ancamannya tidak besar, tetapi kejahatan di sumur hantu ini adalah tubuh manusia. Sosok misterius di prasasti batu itu juga berkata, kejahatan Yin sebenarnya adalah tubuh jiwa. Xiaoyan juga terkejut. Jelas, meskipun dia tahu bahwa kekuatan jahat di kolam dingin itu tidak lemah, itu sebanding dengan kekuatan Kaisar Petarung Bintang 6 di Wujiang, tetapi dalam persepsi Xiaoyan, roh jahat ini sangat mirip dengan aura klan jiwa di benua Doki. Tubuh manusia. Namun sebelum Xiaoyan sempat terkejut, suara di prasasti batu itu pun bergema di benak Xiaoyan. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah penguasa segala sesuatu. Mereka tidak hanya memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki kelebihan yang unik dalam kultivasi. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa status manusia tinggi di antara semua hal. Tubuh manusia, agak merepotkan. Raja Naga Emas juga bergumam, tampaknya tidak menyangka bahwa kaisar hantu kembar di tablet penekan jiwa ini sebenarnya adalah manusia. Perbedaan antara manusia dan dunia hantu adalah bahwa manusia memiliki tubuh dan jiwa, sedangkan hantu di dunia hantu sepenuhnya terdiri dari jiwa.
Tubuh manusia, mungkinkah ini ada hubungannya dengan tangisan di tablet penekan jiwa ini? Xiaoyan juga berpikir dengan hati-hati. Ya, berbicara tentang pengalaman hidup Yin yang jahat ini juga menyedihkan. Ada juga penyesalan dari tablet batu. Aku serahkan sisanya padamu. Kalimat terakhir di prasasti itu menghilang tanpa jejak, tetapi Xiaoyan masih bisa merasakan samar-samar bahwa sosok misterius itu masih ada di prasasti itu. Xiaoyan pun sedikit tenang, lalu berkata pelan pada prasasti batu itu, "Keluarlah, aku bisa mendengar tangisanmu." Tepat saat Xiaoyan selesai berbicara, energi hantu yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari prasasti batu, diikuti oleh bayangan indah melayang ke arah Xiaoyan. Sosok samar perlahan muncul di samping prasasti batu itu. Xiaoyan mengamatinya lebih dekat, dan ternyata sosok itu adalah seorang wanita muda. Rambut panjang selendang itu sedikit menutupi separuh wajahnya, dan samar-samar terlihat bahwa wanita itu masih cukup cantik parasnya, sangat cerdik. Kedua mata gelap wanita itu menatap Xiaoyan, lalu menatap penguasa kuno api abadi di belakang Xiaoyan, dengan sedikit keraguan di matanya. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan bisikan agak terkejut, "Kau bisa mendengar teriakanku, bukankah kau berbohong padaku?" "Aku benar-benar bisa mendengar teriakanmu. Aku hanya tidak tahu mengapa kamu menangis di sini." Xiaoyan juga bertanya dengan lembut. Wanita di depannya, dalam satu arti, adalah bagian dari kaisar hantu kembar, dan dalam arti lain, dia adalah wanita manusia biasa, jadi Xiaoyan juga berbicara dengan percaya diri. "Sudah bertahun-tahun aku menangis di sini, tapi sayangnya tak seorang pun pernah mendengarnya. Aku tak menyangka hari ini akan bertemu seseorang yang bisa mendengar suaraku. Seharusnya ribuan tahun, tapi lama sekali." Wanita berpakaian putih itu mendesah pelan. Xiaoyan menatapnya lekat-lekat, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya silih berganti, hati-hati menyelidiki tubuhnya. Pada akhirnya, apa yang Xiaoyan dapatkan adalah bahwa wanita berpakaian putih ini sangat aneh. Dia tampaknya bukan tubuh jiwa, tetapi tubuh nyata, tubuh manusia. Namun, di balik tubuh yang tampak pengecut ini, Xiaoyan samar-samar mendeteksi keberadaan aura hantu yang sangat menakutkan, yang mengandung sedikit cahaya spiritual. Menurut analisis Xiaoyan terhadap informasi dari penyelidikannya, dia bukanlah roh jahat atau hantu, tetapi mungkin hanya seorang wanita yang diperalat oleh kaisar hantu kembar, Xie Yin. Mustahil bagi orang biasa untuk merasuki hantu yang begitu menakutkan. Dalam kasus ini hanya ada satu kemungkinan, wanita ini mungkin adalah inkarnasi dari kaisar hantu kembar. "Tuan, wanita ini." Xiaoyan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan tuannya, Raja Naga Emas. Bagaimanapun, hal semacam ini melibatkan terlalu banyak hal, jadi Xiaoyan harus berhati-hati. Di dunia hantu, sebagian besar hantu ada dalam bentuk jiwa. Mereka terus berkultivasi dengan bantuan hantu-hantu gaib di dunia hantu, untuk menyingkirkan kegelapan langit sesegera mungkin dan mendapatkan kembali kehidupan baru. Selain berlatih keras, ada cara lain untuk terlahir kembali, yaitu dengan menemukan tubuh manusia. Selama tubuh manusia tersebut cocok dengan tubuh jiwanya sendiri, maka hantu-hantu ini juga dapat mengandalkan kultivasi yang kuat. Tubuh manusia diambil untuk dirinya sendiri. Hanya saja, meskipun dunia ini luas, lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami untuk menemukan manusia yang sesuai dengan jiwa dan ragamu. Dan jika kau menemukannya, menurut karakter hantu di dunia hantu, itu pasti tidak akan menyimpan jiwa dan pikiran manusia. Wanita ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang dalam. Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Kalau begitu pergilah, wanita ini telah mencapai semacam kesepakatan dengan kaisar hantu kembar yang menakutkan itu. Atau mungkin ada sesuatu dalam diri wanita ini yang membuat kaisar hantu kembar itu takut. Xiaoyan juga terbangun seolah-olah dia telah tercerahkan. Benar sekali, Raja Naga Emas berkata setuju, dan merasakan sedikit kelegaan di hatinya, anak ini akhirnya. Setelah mengetahui identitas wanita berpakaian putih itu, meskipun Xiaoyan tidak menunjukkan permusuhan di permukaan, dia tetap waspada sejak awal. Wanita berpakaian putih ini seharusnya memiliki tubuh jiwa dengan kaisar hantu kembar dan yin jahat di tubuhnya. Terlebih lagi, tubuh wanita berpakaian putih itu seharusnya cukup cocok dengan kaisar hantu kembar, dan kekuatan tempur yang akan dia kerahkan saat itu akan sangat mengerikan. Dan meskipun ada keberadaan Raja Naga Emas milik tuannya sendiri di dalam tubuhnya, kualitas fisiknya tidak diragukan lagi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Naga Emas milik tuannya, sehingga kekuatan Raja Naga Emas milik tuannya tidak dapat mengerahkan 1-2 dari 10. Lupakan saja, maju selangkah demi selangkah, kata Xiaoyan dalam hatinya, lalu dia menatap wanita berpakaian putih itu.
Xiaoyan bertanya, "Mengapa kau di sini? Kau bilang kau sudah berada di sini selama ribuan tahun. Mengapa kau tidak keluar dan tinggal di sini saja dan menangis?" Wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis. "Aku berkata bahwa aku ada di sini karena pembantaianku dan disegel oleh manusia yang mengaku benar. Apakah kau percaya padaku?" "Aku tidak percaya." Xiaoyan juga berkata dengan acuh tak acuh, nadanya sangat datar. "Anda, menarik." Wanita berpakaian putih itu juga tertawa, dan senyumnya sangat menawan. "Sebenarnya aku juga ingin pergi dari sini, tapi sayangnya aku tidak punya kemampuan itu. Karena setiap kali kekuatan jiwaku atau tubuhku ingin terbang sejauh 10 meter dari prasasti itu, selalu ada penghalang aneh yang menghalangiku, dan aku tidak bisa keluar. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya telah membuatku sadar bahwa aku tidak bisa keluar. Itulah sebabnya aku menangis sendirian di sini." Wanita berpakaian putih itu juga menggelengkan kepalanya. "Selama ribuan tahun, aku telah menyentuh masalah ini. Satu-satunya kemungkinan adalah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam lempengan batu ini. Sayangnya, kemampuanku rendah dan aku tidak dapat menemukan apapun. Melihatmu hari ini bisa dianggap sebagai takdir. Aku punya sesuatu yang ingin kuminta darimu, apa kau mau?" Setelah wanita berpakaian putih itu selesai berbicara, dia menatap Xiaoyan dengan penuh harap. Xiaoyan melihat ke arah lempengan batu itu dan menemukan bahwa sepertinya ada tubuh di dalam lempengan batu itu. Kemudian dia melihat ke arah wanita berpakaian putih di depannya, dan berkata dengan lembut, "Memang ada beberapa hal aneh yang tersembunyi di dalam lempengan batu ini. Karena itulah lempengan batu itu baru saja jatuh. Mengenai apa yang kau perlukan bantuanku, kau dapat berbicara dan mendengarkan, dan aku akan membantumu jika kau mampu." Xiaoyan juga berkata dengan santai, "Lagi pula, meskipun wanita berpakaian putih ini memiliki sesuatu untuk diminta darinya, dia tidak bisa berkata terlalu banyak, kalau tidak, jika saatnya tiba." Terlebih lagi, Xiaoyan juga samar-samar merasa bahwa hal-hal di prasasti ini tidaklah sederhana, dan akan ada banyak pertempuran pada saat itu. Wanita berpakaian putih itu menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh di matanya, dan bertanya dengan lembut, "Konon katanya, orang akan berubah menjadi hantu setelah meninggal, tetapi di dunia manusia, hantu selalu tidak disukai oleh orang-orang, dan mereka sering kali disukai oleh para penggarap yang menggunakan rumor palsu untuk menggambarkan mereka sebagai setan jahat, dan semua orang melihat mereka dan mengeksekusi mereka. Tetapi mengapa kamu tidak berurusan denganku saat kamu melihatku pertama kali, mengetahui identitasku? Dan aku bisa merasakan bahwa penguasa beratmu itu sangat mendominasi, dan ada sesuatu di dalamnya yang menahanku." Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, alisnya juga berkerut. Jelas, Long Yi adalah satu-satunya di antara para penguasa kuno dari berbagai api. Kaisar hantu kembar ini benar-benar dapat ditahan oleh kekuatan Long Yi. Namun, Xiaoyan tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dia tidak datang untuk melawan wanita berbaju putih ini. Dia menatapnya dan mendesah pelan, "Semua makhluk lahir, dan di antara 7 alam, hantu juga termasuk, tetapi dunia umumnya tidak memahaminya. Begitu diserang oleh hantu-hantu itu, semua hantu dikatakan hancur, tetapi bukan itu masalahnya. Sekalipun manusia, ada juga banyak orang jahat. Benar dan salah, baik dan jahat, kita harus mengandalkan penilaian dan mata masing-masing orang untuk menilai. Kita tidak bisa hanya mendengarkan gosip orang lain dan menilai benar dan salah. Sejauh yang saya ketahui, selama itu adalah sesuatu yang dapat saya lihat, itu ada, hanya saja bentuknya berbeda. Mengapa kamu tidak memberitahuku jika kamu membutuhkan bantuanku?" Wanita berpakaian putih itu menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya, dan berkata dengan lembut, "Jika suatu hari nanti, kamu bertemu dengan seorang pria bernama Musi di luar, katakan sesuatu padanya. Katakan padanya bahwa sumpah masa lalu sudah berlalu, biarkan saja. Mantan wanita bernama Yu Xuan telah meninggalkannya. Aku ingin dia melupakan semua itu. Kalau dia tanya jangan sebut aku, bilang saja jiwanya remuk, ceritanya sudah lewat, orangnya jauh, matanya penuh darah dan air mata, mukanya merah. Itu saja. Kalau kamu bersedia membantu, aku akan berterima kasih." Di mata wanita berpakaian putih itu, kabut air samar-samar tampak menyembunyikan rasa sayangnya yang dalam. Musik, kenapa kedengarannya familiar? Raja Naga Emas juga berpikir sebentar. Xiaoyan menatapnya dan menghela napas, "Jangan khawatir, aku akan membantumu mencari tahu tentang orang itu di masa depan. Hanya saja ribuan tahun telah berlalu. Apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah mati?" Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya pelan, menatap langit sebentar dan berkata, "Tidak, dia tidak akan mati, dia pasti masih hidup di dunia ini. Saya ingat saat pertama kali bertemu dengannya, dia adalah seorang pendeta Tao kecil. Saya akan selalu mengingat kejadian itu,
Tetapi sayangnya saya tidak tahu bagaimana cara menghargainya saat itu. Saya ingat cahaya bulan pada waktu itu. Sungguh tak tertahankan untuk mengingatnya kembali. Ketika Xiaoyan mendengar ini, ada sedikit kesedihan acuh tak acuh di matanya, dan dia menghela nafas sedikit. Ada banyak hal dalam kehidupan seseorang yang perlu diingat dan diingat kembali secara perlahan. Setelah berbicara, aku tak dapat berhenti memikirkan Cailin dan Suner. Rasa itu tidak hanya manis, tetapi juga pahit. Jangan menyesali masa lalu, nantikan semuanya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga merasakan aura pada wanita berpakaian putih itu juga telah stabil. Ki hantu juga ditekan sementara. Jika Anda dapat membantu saya, tetapi saya memiliki kekhawatiran ini, dapat dianggap bahwa saya memiliki permintaan dari Anda. Saya tahu tujuan Anda datang ke sini. Tetapi bagaimana mungkin kedua kaisar hantu kembar itu dapat ditekan dengan mudah? Wanita berpakaian putih itu tertawa kecil dalam hati. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Sekarang tunggu aku melihat apa yang ada di dalam prasasti ini. Kenapa kau bisa terjebak di dalamnya? Xiaoyan mengabaikan ejekan dari wanita berpakaian putih itu, dan dengan lembut mendarat di depan prasasti batu. Seluruh tubuhnya berwarna putih susu, matanya menyemburkan garis-garis energi api, kekuatan jiwanya dekat dengan prasasti batu, dan dia dengan cepat menyelidiki rahasia prasasti batu itu. Tepat saat dia mendekati prasasti batu itu memancarkan daya tolak yang amat kuat, menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Melihat wanita berpakaian putih itu, Xiaoyan berkata dengan lembut, aura di tubuhmu mengandung energi segel di dalam prasasti batu ini, jadi mustahil tubuhmu bisa meninggalkan tempat ini. Prasasti ini memiliki kekuatan pengekangan samar yang dapat mengikat semua jiwa dan tubuh roh purba. Dan kamu termasuk dalam kelompok ini, jadi kamu tidak bisa keluar. Kekuatan jiwaku juga terperangkap di dalamnya. Itu hal yang sangat aneh. Wanita berpakaian putih itu mendesah pelan, sudah bertahun-tahun lamanya, kesepian selalu menyertaiku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Jika saja kekhawatiranku tidak ada, mungkin aku akan sangat puas dengan kehidupan seperti ini. Bertemu dengan Anda hari ini juga merupakan harapan bagi saya, dan hati saya puas. Asalkan kamu bisa keluar dan membantuku mewujudkan keinginan itu, tak masalah jika aku tinggal di sini selamanya. Xiaoyan menatapnya, dan hatinya perlahan menyerap kata-katanya. Sambil menoleh, Xiaoyan perlahan mendekati prasasti itu. Saya melihat Xiaoyan mendekati penggaris prasasti batu itu tiba-tiba memancarkan cahaya merah, menghalangi Xiaoyan sejauh 5 kaki. Cahaya merah itu sangat kuat, dan aura yang kuat memaksa wanita berpakaian putih itu bersembunyi jauh dan tidak berani mendekat. Hanya saja pada saat cahaya merah itu muncul, energi hantu yang sangat menakutkan muncul pada wanita berpakaian putih itu, seolah-olah sedang melindungi wanita berpakaian putih itu. Kekuatan yang menyilaukan langsung meledak di mata Xiaoyan, cahaya putih susu di sekitar tubuhnya meningkat tajam, dan dia dengan ganas bertarung melawan cahaya merah. Untuk sesaat, di dalam ruang misterius, air sungai hitam di perairan terlarang langsung terguncang, bersinar dengan kecemerlangan yang berbeda-beda, sangat indah. Pada saat yang sama, dua kekuatan dahsyat saling berhadapan, membentuk momentum dahsyat yang tak tertandingi, menjepit kecemerlangan warna-warni, dan langsung melesat ke langit di angkasa. Brengsek, aku tidak percaya pada kejahatan ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga mulai membakar operasinya sendiri, dan kekuatan yang lebih besar juga bertarung melawan cahaya merah di prasasti batu itu. Boneka kecil, itu tidak buruk, kamu benar-benar bisa membiarkan tuan rumah kaisar hantu kembar ini menekan kebencian di hatinya. Tidak buruk, tidak buruk. Sosok misterius dari sebelumnya juga perlahan muncul. Senior, ini, sebuah suara yang familiar terdengar dari benak Xiaoyan. Suara ini bukanlah perkataan gurunya, Raja Naga Emas, atau sosok misterius yang ada di prasasti batu. Bulan berawan hampir tiba, dan wanita ini akan segera menemui ajalnya. Hai, jiwa telah lelah, jiwa telah hancur, hati telah mati, kaisar hantu telah lahir. Beberapa kata yang familiar juga bergema di benak Xiaoyan.